Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan kali ini kita balik lagi dengan topik Dart. Nah, di sini kemarin kita sudah pernah bahas di live stream bahwa Dart for Flutter ada macam-macam ya, ada 5W1H, ada langkah-langkah selanjutnya nih. 5W1H-nya, best practice-nya apa, setting up. Kemudian nanti kita bakal bahas expression variable, step evaluation, dan string interpolasi sampai percabangan. Cuma di video ini saya bakal bahas dulu, nggak sampai semuanya juga ya. Mudah-mudahan bisa membantu nanti proses teman-teman belajar basic Dart. Dan harapan saya teman-teman yang terutama yang dari Polanema bisa belajar duluan sebelum masuk ke kelas. Oke, kita lanjut. Nih argue kita kemarin gitu ya, bahwa kita tuh sering banget tuh nge-skip dan tidak pernah nge-review sedikit lagi ke belakang masalah basic-basicnya, langsung aja lempar, loncat, langsung Flutter gitu ya. Dan menurut saya ini kontraproduktif. Dan ini ada 5W1H-nya, walaupun nggak selamanya ya, nggak di semua topik 5W1H itu ternyata pas gitu ya, atau mungkin kita yang kurang memahami. Jadi kita coba aja. Kemarin kita udah sampai menginstal. Best practice-nya kemarin kalau teman-teman lihat itu bisa kita pakai Chocolatey atau kita pakai Brew di Mac atau kita pakai apt di Ubuntu. Jadi udah nggak zamannya teman-teman kita nginstal itu satu-satu, download, terus ekstrak, terus klik installer, itu udah nggak ada. Jadi teman-teman saya harap pahami itu. Kemudian saya VS Code-nya saya sudah kasih beberapa plugin yang saya pakai, dan kemudian kita sudah mulai nge-run Dart file-nya. Kemudian kita sampai ke nge-create project dari Dart-nya. Oke. Sekarang kita coba buka dulu VS Code-nya. Bentar ya. Lupa. Oke. Di sini kita bakal buka VS Code. Nah, ya. Ini kosongan. Kosongan karena apa? Karena kita masih belum nge-start project-nya. Di Dart kemarin ada dua pilihan. Teman-teman bisa bikin dengan menggunakan file Dart biasa yang ada main-nya, kemudian di run juga bisa, atau kita sekarang akan menggunakan sebuah project. Nah, di sini saya mau menggunakan project nih. Saya lebih suka pakai project daripada pakai Dart biasa. Nah, nanti caranya gimana? Kalau sudah install plugin Dart-nya, nanti bisa kayak gini. Command Shift P atau Control Shift P di Windows. Terus teman-teman bisa Dart New Project. Setelah itu kita pilih yang console app. Jadi kita main di console app dulu aja. Di sini kita create folder. Nah, foldernya teman-teman lihat ya. Perhatikan best practice-nya adalah dia menggunakan nama Dart underscore application underscore 1. Jadi dia pakai underscore ya. Dart basic. Nah, pakai strip juga nggak mau, dia mintanya underscore new atau dot gitu misalkan. Angka boleh, tapi di belakang ya, kayak gitu. Nah, kita kasih Dart basic aja, kemudian kita enter. Nah, di sini nanti dia bakal download dan melakukan banyak hal. Tungguin sampai selesai. Kalau dia sudah selesai, baru teman-teman mulai ngoding gitu ya. Nah, di sini inilah basic project Dart yang kita punya. Nah, kemarin kita sempat bahas juga ada pubspec YAML. Ini sama kayak file-file dependency. Ini juga sama ya. Ini mirip sama composer.log kalau teman-teman basisnya dari Laravel gitu ya. Kalau teman-teman basisnya dari Node.js, ini jadinya composer. Package gitu ya. Package JSON, package log. Nah, sama. Tidak jauh berbeda. Jadi ini aja. Kemudian ada lib, ada test. Ada bin. Lib ini nanti library tambahan yang bisa teman-teman pakai. Nah, bin ini nanti biasanya ada file main-nya di situ yang bakal menjalankan project-nya kita. Nah, kita bakal bermain-main di file main.dart ini. Dimana nanti di file main.dart ada tombol run yang bisa teman-teman klik untuk ngerunning aplikasinya. Ini dia ngerunning, kemudian dia memanggil Dart basic.calculate yang di sini. Dia melakukan import dari folder library ya. Teman-teman lihat di atas nih. Package-nya langsung dia panggil gitu.
Nah, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke slide-nya. Sorry. Nge-full screen-nya gimana lagi nih? Ya, bentar. Shortcut full screen-nya Firefox F11. Oke. Bukan. Malah nggak bisa. Ya udahlah. Beginiin aja ya. Mana dia? Hilang. Sorry guys. Ya, kok ya hilang ya. Berhenti dong. Present. Oh, I see. Ya, nggak mau dia. Oke, nggak mau dibolak-balikin. Ya udah. Oke. Nah, setelah nge-create Dark Project, yang perlu teman-teman pelajarin adalah ada banyak hal nih. Kalau mau paham bener basicnya seperti apa. Jadi, nih, ada extensions, variable, dan konstan. Ada banyak hal nih yang harus kita pelajari. Ada commenting code kayak gimana, printing output kayak gimana, nge-create statement kayak gimana, expression kayak gimana, bedanya statement dengan expression apa gitu kan, arithmetic operation kayak gimana, ya decimal numbers kayak gimana, ini macam-macam. Nah, sekarang kita mulai dari commenting code. Jadi kalau commenting code itu mirip banget dengan yang ada di bahasa pemrograman lain. Jadi nggak akan jauh beda dengan knowledge teman-teman yang sudah ada sekarang nih. Karena di dalam situ ada yang dengan menggunakan apa namanya nih, satu garis dua gini ya, dua garis gini itu bisa. Ada yang pakai dua garis terus di bintang. Nah, kayak gini itu juga bisa. Nah, kalau mau mengkomen multi line biasanya pakai yang bawah, kalau mau komen yang cuma satu single line yang atas. Nah, jangan lupa. Nah, ini ada yang multi line, contoh yang multi line. Kemudian nanti yang single line cuma ini doang. Yang ini ya. Nah, hati-hati masalah perkomenan ini jangan sampai salah gitu ya. Ini codingannya kok nggak bisa dikompil, Pak. Jelas buat komen gitu ya. Jangan konyol gitulah pertanyaannya ya. Nah, ini wajib nih tahu. Kalau enggak, nanti tolong di komen, dikasih, misalkan saya ngasih ngasih task, tolong cek di to-do-nya. Biasanya to-do itu saya kasih komen gitu ya. Komen terus ada tulisan to-do-nya. Nah, itu silahkan dikerjakan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya printing output. Nah, printing output ini juga skill yang penting gitu ya. Biar nanti biasanya untuk awal-awal gitu ya teman-teman ngedebug itu di debug outputnya. Walaupun sebenarnya itu nggak oke, cuma itu menjadi kewajiban apa ya? Teman-teman perlu tahu juga. Jadi kita bisa ngeprint output ke dalam sebuah terminal, yang nanti terminalnya itu kita bisa lihat tuh lognya. Nah, di situ kita bisa sorry. Kita bisa tahu yang kita variabel yang lagi mau kita cetak itu nilainya berapa, variabel yang mau kita cetak itu seperti apa isinya, itu bisa kita cek di situ. Oke, nih nge-print code. Jadi print sebuah string ya udah, tinggal langsung print. Beda ya kalau kemarin yang belajar PBO sama saya yang pakai Java itu tampilannya system out print ln gitu kan. Nah, ini enggak, ini udah print doang gitu. Udah selesai. Terus mau sprint apa, ngeprint apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngeprint variables, tapi perhatikan teman-teman variablesnya ada ininya. Nih. Kita punya variable age, variable double height, terus string name gitu ya. Semuanya bisa kita print, tapi syaratnya kita kasih tanda $, di depannya. Nih. Ini nanti masuk juga ke string concatenation topiknya. Nah, ini yang kadang lupa ngasih $-nya, kemudian tanya, loh kok nggak bisa, Pak? Nah, nanti ada banyak teknik untuk masalah print concatenation string ini. Jadi bisa teman-teman explore ke slide-slide yang ke belakang lagi. Terus ada lagi yang namanya ngeprint expression. Nah, tadi kan variables. Nah, variables kan cuma ya satu doang gitu kan. Kalau expression apa? Expression bisa diolah gitu ya. Jadi di dalam nyetak stringnya itu, teman-teman juga bisa melakukan cetak string variabel biasa, nih X dan Y,
juga bisa nyetak hasil dari sebuah ekspresi. Nah, caranya ditambahin kurung kurawal. Nih kayak gini, kurung kurawal X plus Y dikasih kurung kurawal. Nah, ini bisa banget untuk teman-teman gunakan sebagai tools dalam mengerjakan. Jadi nggak selamanya string itu kita masukkan dalam variabel ya. Bisa kita print terus sambil kita jumlah. Tapi jangan lupa ketika kita lakukan penjumlahan di sini, dia tidak bermakna apa-apa karena dia cuma untuk menampilkan saja. Jadi hasil ini itu tidak bisa kita ambil untuk kita pakai di tempat lain. Jadi kalau mau dipakai di tempat lain, ya harus dibikinkan sebuah variabel di sini. Nah, bisa juga kita ngeprint spesial karakter ya, bisa dikasih new line, bisa dikasih tab. Nah, ini gimana caranya? Sama ya. \n sama \t. Ini juga berlaku di beberapa bahasa pemrograman lain ya, di PHP, di mana? Di PHP, kemudian di Java juga kayaknya ada yang seperti itu. Di C++ juga ada, di C juga ada. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru sih menurut saya. Tapi teman-teman bisa pelajari dan ketahui ini. Kemudian dia juga bisa menarik nih, ini yang menarik nih. Kita bisa ngeprint emoji gitu ya. Kita bisa print emojinya itu di sini, kita tinggal masukkan angka Unicode-nya, kemudian kita bisa print. Nah, ini kalau mau jadi programmer bikin tutorial yang pendek-pendek, bikin tampilan yang untuk short, untuk Instagram, itu biasanya orang-orang pakai emoji. Ini nanti dipakai untuk menjelaskan collection di nanti belakang-belakang itu biasanya pakai itu. Nah, printing emoji juga bisa kayak gini, nih. Bisa cara yang tadi ya, kita ambil Unicode-nya, kemudian kita klik kita type, tapi kita kasih ini \u kemudian 1f60a ini kita tulis di sini. Nah, bisa juga dengan cara yang lain ya. Cara lainnya gini. Kita cari aja websitenya, kemudian kita kopas nih emojinya. Itu bisa juga. Nah, no problem. Nah, nanti codingannya kalau nyari emojinya di mana nih? Ada satu website nih namanya Emojipedia. Nanti teman-teman tinggal kopas terus ditaruh. Nah, ini asik. Buat seru-seruan aja. Oke. Itu tadi printing. Sekarang statement. Nah, statementnya apa nih? Nah, nih, declaration statement bahwa ada sesuatu yang jadikan variabel. Biasanya ada sama dengannya. Ini statement. Ada satu statement gitu ya. Satu statement ini ada 3 statement nih. Integer X sama dengan 5, double pi sama dengan 3,414 sekian, string name sama dengan Alice itu statement. Kemudian bisa statement yang melakukan sesuatu ya, sama dengan, kemudian ada operasinya, itu statement. Ini kayaknya udah pada tahu sih ini. Nggak perlu diajarin. Nah, print juga bisa, manggil sebuah function juga bisa. Kemudian ngasih assign nama itu juga statement. Kemudian kondisional ini adalah statement yang rada ini ya, kompleks. Conditional statement itu juga bisa pakai if kayak gini. Kemudian looping juga bisa dibilang statement lah gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke selanjutnya yang namanya expression. Jadi intinya kalau ada sama dengannya biasanya jadi statement gitu. Kalau ada yang berbeda pendapat boleh nanti di teman-teman tanyakan dan boleh teman-teman bahas gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya expressions. Nah, expressionnya apa nih? Nah, expression sama ya. Samanya simple expression gitu aja. Ya mirip lah ya. Arithmetic expression, perkalian gitu ya. Mirip sih, nggak jauh-jauh beda lah. Nah, nih. Cuma dia tuh single ya, single line gitu aja. Kalau statement bisa lebih dari satu baris gitu ya. Nah, ini ada summary-nya. Di expression apa gitu ya. Kalau definisinya menghasilkan sebuah single value. Kalau ini statement melakukan specific action. Calculate values or result. Kalau di expression, kalau di statement perform action and control program flow. Jadi kalau kita bilang si statement itu akan lebih besar. Kalau di diagram Venn kan gitu ya, lebih besar luasnya atau lebih besar tanggung jawabnya daripada expression. Sebenarnya sama aja ya, segitu-gitu itulah. Dan gak perlu teman-teman terlalu bingung masalah itu. Oke, kemudian kita masuk lagi ke dalam yang namanya variables. Variables gimana nih? Variables kayak gini nih. Variables nih udah declaring and initializing variables kayak gimana ya udah. Bisa kita declare dengan explicit kayak begini. Kita kasih tipe datanya gitu ya.
bisa juga nggak dikasih. Nah, si Dart itu udah bisa mendeteksi itu. Dia sudah inference, sudah type inference. Kemudian kita bisa print sama kayak tadi, pakai dolar depannya. Jangan lupa kalau dia expression harus dikasih kurung kurawal. Juga ada dolar di depannya, gitu ya. Nah, variables bisa kita modify kayak begini juga bisa di set nilainya. Variables juga bisa disimpan untuk menampung sebuah expression. Expression itu yang ini, age plus 10 gitu. Sum-nya berapa? Ini variables nih. Bisa dikasih declare secara secara declare secara eksplisit gitu ya masalah. Tipe datanya apa, tapi nggak masalah, sama aja. Nah, kemudian kita baru masuk nih ke type safety. Nah, di type safety ini nanti kan ada banyak perbedaan nih dengan yang tadi ya. Type safety itu dia bisa kayak gini. Kalau tadi kan kita mainnya pakai ini ya, teman-teman. Nih, pakai declare spesifik nih tipe datanya. Kalau yang udah main pakai tab safety dan tab inference-nya itu, si Dart ini, tinggal kita kasih aja var, kemudian kita kasih variabelnya apa, nanti dia bakal melakukan self inference tentang apa sih itu nilainya. Nah, ini yang nanti kalau dibawa ke Flutter, teman-teman perlu hati-hati. Misal nih, respons dari API itu biasanya integer gini kan. Terus teman-teman, oh udahlah gitu ya, integer gitu. Tiba-tiba nanti dia itu berubah dari API-nya sana. Nanti di sini bakal error. Kalau misalkan kita itu melakukan tab inference-nya ini nggak hati-hati. Jadi kita benar-benar harus baca API docs-nya, walaupun dia itu biasanya responsnya adalah integer bundle gitu, tapi kalau API docs-nya bilang itu dia bisa float, maka teman-teman harus hati-hati masalah itu. Biasanya ini yang bikin tugas API-nya Nana itu sering gagal. Ya, masalah tab inference-nya ini. Karena di awal dia sudah di-inference sebagai integer, kemudian datang value baru, dia datangnya sebagai float atau double. Nah, itu yang perlu hati-hati. Nanti itu juga perlu koordinasi sama tim yang bikin API-nya. Nah, untuk ngomong-ngomong masalah API ini teman-teman kalau mau belajar cara bikin API dan cara bikin backend, ada course saya di Udemy tuh. Ya, jadi sekalian bisa nge-support saya untuk tetap bikin konten yang bagus, yang berkualitas, bisa teman-teman beli dengan link yang ada di deskripsi video ini. Jadi ada link tentang bikin starter code buat skripsi dan starter code buat bikin REST API yang bagus di Laravel seperti apa. Nanti bisa dikombo sama Flutter. Oke, kita lanjut. Sekian. Promosi dulu guys, bentar. Karena dosen juga butuh makan gitu kan. Yang halal dan thayyib. Nah, lanjut. Ada lagi type inference-nya bisa pakai kayak gini. Terus kalau teman-teman tiba-tiba di bawah sini ngasih variabel baru yang berbeda, ini nggak bisa, dia nggak mau. Nah, si age ini awalnya sudah dibilang 25, kemudian kita push dengan nilai bob, nggak bisa, nggak mau dia. Dan name ini juga kita kasih di inferensi sebagai string, ya. Kemudian di bawah kita kasih 30, dia error. Ya. Nanti dia bakal errornya di compilation error ya. Jadi ada dua, compile error sama runtime error ya. Bersyukurlah kalau teman-teman nemu errornya itu di compile time. Ya, kalau errornya sudah di runtime itu kita nggak tahu di mana errornya, nggak susah nge-tracknya. Gitu. Kemudian tab safety juga kayak ini. Awalnya kita udah bilang di annotate dulu ya. Kita bisa bilang ya. Tadi kan pakai var di sini, nggak dibilang apa tuh. Silahkan pertentukan sendiri tipe datanya. Kita juga bisa dengan type annotation gini. Kita bilang integer count 3, udah double price 19,99. Itu juga udah tegas dibilang bahwa ini adalah double gitu ya. Nah, type-nya itu juga bisa kita pasangkan di function dan parameter dari return value-nya. Jadi function itu juga bisa kita kasih tipe data yang ada return value-nya. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Sama ya, tipe datanya, return value-nya, parameternya juga kayak gitu. Ini overall sama dengan bahasa pemrograman yang lain, tidak jauh berbeda, cuma hati-hati di sini ya. Bisa dia inferensikan sendiri. Teman-teman bisa tidak menuliskan tipe datanya. Di model-model programmer PHP senang nih kayak gini. Gak usah udah di-define gitu kan. Langsung aja bikin variabel, tapi kasih var depannya. Atau bisa juga kayak begini. Mana yang bagus? Ya tergantung kebutuhan. Ya. Kebutuhannya pas lagi di mana kayak gitu. Nah ini contoh errornya gitu ya. Ada integer result, calculate price, tapi teman-teman masukkan 5 dan 10, tapi 10-nya koma gitu ya. Di sini nggak bisa. Karena dia di sini awalnya integer B.
dan integer A gitu ya. Atau calculate price ini integer, kemudian dari returnkan apa gitu ya. Nah ini integer resultnya yang salah, yang bikin salah di sini. Kenapa? Karena dia di awalnya di sini adalah double, ya nggak bisa. Kemudian double total misalkan nih, nggak ada ya di sini, nggak nyambung nih contoh code-nya. Kalau misalkan di atasnya itu adalah add-nya itu integer, maka di sininya juga nanti akan dia integer. Nah, a value of type in cannot be assigned the variable of type double. Nah, itu dia nggak bisa. Dan nanti akan sering banget. Jadi ini menurut teman-teman sepele ya nanti ya, begitu Flutter-nya digarap gitu ya, bolak-balik tanya nih masalah ini. Kenapa kok nggak bisa, Pak? Type double kok dimasukkan string nggak mau, type double kok dimasukkan integer nggak mau, type integer dimasukkan double nggak mau. Ya ini basicnya. Nanti lah coba aja lah. Nanti yang sekarang itu yang melihat video ini ya, teman-teman yang merasa Allah ini nggak penting ya. Nanti error ini, slide ini itu bakal gepuk kamu balik. Gepuknya nggak karu-karuan lagi. Dan type itu juga perlu teman-teman perhatikan ya. Perlu banget, harus diperhatikan. Dan jangan sampai salah. Nah, ini kita sekarang ngomong masalah cons konstan. Nah, ini ya. Nah, cons konstan ini apa ya? Cons konstan itu apa ya? Compile time konstan. Jadi cirinya itu dia compile time konstan. Jadi dia ketika di compile itu dia sudah harus tahu nilainya. Nggak boleh nggak tahu. Ya kan? Ya, this means that the value must be computable at the time of the program is compiled, not at just runtime. Jadi kalau konstan ini itu emang sebelum di-compile pun dia sudah harus clear nilainya berapa. Dan dia tuh immutability, nggak bisa dirubah. Ya, variable cannot be changed. It remains constant throughout the program execution. Nggak boleh. Jadi kalau sesuatu itu teman-teman bikin cons, itu nggak boleh berubah. Nah, ini sering nih nanti nih. Coba deh, percayalah. Nanti ada aja yang tanya, Pak ini kok state-nya nggak berubah. Hati-hati. Kenapa? Karena widgetnya kamu bikin konstan. Jangan. Ya. Ingat, rules-nya konstan adalah dia must be compile time computable dan dia tidak boleh berubah. Hati-hati. Nah, widget itu juga sama dengan variabel. Widget itu kan objek ya. Objek itu kan bisa dijadiin variabel juga. Nah, itu hati-hati. Hati-hati banget. Jadi yang ini penting. Jangan sampai salah ngasih gitu ya. Kalau konstan itu emang konstan gitu. Nggak boleh berubah. Nggak kayak koalisi yang tiba-tiba hari ini begini, besok begitu. Itu nggak bisa dijadiin cons. Jangan berharap itu cons. Itu kamu harus jadiin itu var. Kalau ada yang lebih tinggi lagi dari var, kasih itu. Nah, type annotation-nya juga sama. Kita bisa nge-type annotate si cons ini. Bisa tanpa, kita bisa declare constant tanpa without ini ya, specifying its type. Itu boleh. Bisa, apa-apa. Sama ya, sama yang tadi di depan. Usage constant are often used for value like mathematical constant. Nah, contoh pi, terus config setting, and other values that should remain unchanged. Jadi kalau value yang teman-teman taruh di dalam konstan itu teman-teman harap nanti akan berubah, ya nggak bisa. Sih, nggak bisa. Jangan. Jadi kayak ada tema dark and light, terus ada color, itu dibikin konstan. Terus nanti dia pengen diubah, itu nggak bisa. Ya, jangan hati-hati gitu ya. Apalagi kalau ada widget juga pengen dikasih state, ya widgetnya jangan dibikin cons, nggak bisa, nggak mau dia, jangan dilakukan itu. Jadi nanti pusing tiba-tiba tanya gitu kan, nggak bisa. Nah, jangan. Jadi konstan tuh yang kayak gimana ya? Biasanya hitungan matematika gitu kan, integer yang tidak pernah berubah. Bisa jadi app name, bisa gitu ya. Tapi kalau kamu pengen app name-mu berubah ya jangan dikasih cons, nggak boleh. Ya, sama ya. Jadi kalau pengen bikin koalisi, partai, maka bikinlah koalisi yang cons. Kalau kamu berharap yaitu tetap. Ya, jangan pakai yang lain. Nah, kalau dia pakai var atau pakai let atau variable yang nggak jelas gitu kan, nggak ada consnya, itu pasti ada kemungkinan berubah. Jadi get used to it lah ya. Nah, ini tadi masalah konstan itu juga bisa ya. Nah, ini tadi kita punya x gitu ya, x-nya 10. Kemudian di sini kita assign x sama dengan 20, dia nggak bisa. Ya, ini nggak keluar merahnya, tapi nanti kalau di compile dia error. Gitu. Kayak gitu. Nih, ketika saya compile nih, dia juga kayak gini.
ada const list, kemudian saya tambahin sesuatu ke dalam numbers ini, nanti dia keluar kayak gini. Cannot add to an unmodifiable list. Jadi kalau teman-teman punya list yang tidak mungkin berubah, yang pengennya emang tidak mungkin berubah, maka dia masuk dalam const. Tapi kalau const itu ingin berubah, ya nggak bisa. Lanjut lagi. Final nih, final. Nah, ada juga yang namanya final. Apa nih barang gitu kan? Final variables are used for values that should not change during the execution of a program, but are not necessarily known at the compile time. Nah, jadi final ini dia value yang nggak boleh berubah ketika program berjalan, tapi ketika di-compile kita belum tahu nilainya berapa. Kalau konstan tadi belum di-compile, dia udah tahu. Kita udah tahu, dia nggak boleh berubah. Kalau final, dia tidak boleh berubah ketika APK-nya udah jadi, tapi di compile time kita belum tahu nilainya, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Unlike const, final variables are evaluated at runtime. Ya. Jadi evaluatednya at runtime. Nanti teman-teman yang belum tahu compile time, runtime apa, coba baca lagi. Jadi compile time itu sebelum di-compile, runtime itu ketika udah jalan gitu ya. Dan compile time error itu lebih baik ya menurut saya daripada runtime error. Karena kalau runtime error kita ngedebugnya susah. Nah, jadi kalau nanti ada error 2 gitu ya tipe, yang pertama errornya pas compile time, bersyukurlah. Daripada nanti errornya ketika udah dipakai gitu kan. Udah dipegang anak QA, ini gak iso kan. Ya kamu nge-trace-nya susah. Final variable must be initialized when they are decided to in a constructor of a class. Ya, oke. Variable are often used for values that are determined during runtime, such as the result of a computation or a value that depends on user input. Nah, ini juga boleh. Ya. Nah, final nih. Nah, ini dia. Dia bilang final calculate P. Suruh hitung P-nya. Ya, final. Dia panggil function namanya calculate pi gitu ya. Itu boleh. Nanti calculate pi-nya gimana gitu ya. Sorry. Ada nggak di sini? Oh, slide-nya habis. Ya. Saya lupa belum nambah. Jadi calculate pi itu nanti kita punya function yang isinya itu 22/7 gitu. Nge-return 22/7. Itu boleh dipakai sebagai final. Nah, itu dia perbedaan antara final dan const. Dua-duanya itu konstan, ya. Berharap itu dia tidak akan berubah. Dan dua-duanya itu yang satu itu yang final itu di-compile, dihitung saat runtime yang kita belum tahu nilainya berapa. Yang satu dihitung ketika compile time, itu sudah harus final. Nah, itu bedanya. Nanti teman-teman juga bisa meng-apply si final, si const, dan si var itu ke widget. Nah, widget itu nanti juga adalah bagian dari Flutter-nya. Widget itu juga bisa jadi sebuah type. Nah, itu yang perlu hati-hati. Nanti kadang ada ada linternya si Flutter itu yang mengingatkan, nggak dijadiin const ini gitu ya. Terus kamu bilang, oh iya nih jadiin const. Tapi di dalam variable itu, di dalam widget tree itu ada yang berubah. Nah, ketika itu berubah, runtime error, nggak mau. Jadi hati-hati masalah itu. Masalah pemahaman yang sangat dasar, tapi nanti dia akan kickback kalau teman-teman tidak tahu ini kenapa, gitu ya. Sama juga dengan nilai-nilai dari double pi ini misalkan, atau integer x itu sama string appname itu apa, itu nggak bisa teman-teman isi dengan tipe data yang lain. Jadi hati-hati. Nggak segila PHP gitu ya, misalkan awalnya integer jadi string jadi apa gitu. Nggak kayak gitu. Jadi lebih strict sedikit ya masalah ini. Nah, bukan gila sih PHP-nya, PHP bagus ya. Saya nyari duit dari PHP juga gitu ya. Cuma ya ini tantangannya dari teman-teman yang biasanya ngoding PHP kemudian masuk ke sini, masalah tipe data dan masalah const, final, dan var. Itu yang menjadi basic yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diignore masalah di Dart-nya ini. Sisanya ya mirip-mirip ya, expression, apalagi ya, variables sama, nyetak juga sama ya. Nanti kalau yang dari PHP merindukan dolarnya itu bakal ketemu juga di dolar tuh di sini gitu ya. Tapi nanti pas
mengisikan nilai ke variables. Terus ada lagi function, expression, statement, sama. Semuanya cenderung sama dan tidak jauh banyak berubah gitu ya. Mungkin yang unik yang bisa teman-teman perhatikan di sini bisa ngeprint something like this gini aja, emoji gini. Sisanya udah hampir banyak yang sama gitu ya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share video ini. Jangan lupa juga kalau yang belum subscribe gitu kan. Sama yang pengen support bisa klik cek link di bawah yang saya punya 3 course tentang Laravel yang bisa teman-teman beli, dan mudah-mudahan itu nanti bisa memberikan knowledge baru tentang Laravel di sana. Nanti yang kita akan bikin juga beberapa course baru lagi tentang object oriented programming, tentang QA, dan tentang Flutter tentunya. Karena ini masih dalam kewajiban mengajar, dan mudah-mudahan kalau teman-teman puas dengan video yang ini dan video yang nanti saya buat khusus untuk premium itu pasti akan lebih bagus lagi daripada yang ini. Oke, see you in the next daily coding videos. Oh iya, nanti bakal ada juga ini ya teman-teman, bakal ada juga sesi live stream nanti Q&A untuk 3 video topik yang akan saya bawa satu semester ini, yaitu mobile, Flutter, kemudian PBO, pemrograman berbasis objek, dan QA. Nanti bisa kita sharing-sharing di sana dan bisa tanya jawab di sana. Oke, see you in the next daily coding videos guys.